Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak apa kabar? Hari ini bersama saya Pak Iman di Mr. IM. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian demokrasi secara etimologi, pendapat tokoh, maupun ciri-ciri dan prinsip dari demokrasi. Kemarin kita sudah membahas itu semua. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang demokrasi Pancasila. Ada di LKS kalian di halaman 33. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang demokrasi Pancasila secara umum, tokoh, dan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada video ini langsung saja Pak Iman tampilkan slide PowerPoint-nya. Kita akan bahas satu-satu. Sekarang kita membahas tentang pengertian demokrasi Pancasila secara umum. Demokrasi Pancasila merupakan satu paham demokrasi yang bersumber dari padanan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia itu sendiri. Dari falsafah hidup inilah kemudian akan timbul dasar falsafah negara. Falsafah negara ini disebut dengan Pancasila. Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini ditinjau dari pengertian secara umum. Lalu, pengertian secara pendapat tokoh, ini Pak Iman berikan dua tokoh. Pertama ada dari pendapat Prof. Darji Darmo Diarjo yang mana mengatakan demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini menurut dari Prof. Darji Darmo Diharjo. Lalu menurut Prof. Kansil, demokrasi Pancasila ini merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, yang mana ini sesuai atau tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini menurut pengertian dari Prof. Kansil. Lalu ditinjau dari GBHN, garis besar haluan negara, demokrasi Pancasila mengandung pengertian pemantapan kehidupan konstitusional, kehidupan demokrasi, dan tegaknya hukum yang bertujuan untuk memantapkan stabilitas politik dinamis serta pelaksanaan mekanisme Pancasila. Ini menurut GBHN. Lalu kita akan membahas tentang ciri-ciri demokrasi Pancasila. Pertama, pemerintah atau lembaganya ini harus berjalan sesuai dengan konstitusi. Yang kedua, terdapat pemilu secara berkesinambungan. Maksudnya berkesinambungan di sini, pemilu itu dilaksanakan secara konsisten. Misal tahun ini dilaksanakan pemilu, maka ketika aturannya mengatakan 5 tahun sekali harus satu pemilu, maka pemerintah harus melaksanakan pemilu. Yang ketiga, adanya penghargaan atas HAM dan perlindungan untuk hak minoritas. Ini jelas. Adanya penghargaan atas HAM ini dan perlindungan untuk hak minoritas ini ditujukan untuk menjamin hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara. Ciri yang keempat, demokrasi Pancasila ini merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah. Maksudnya, demokrasi Pancasila ini diharapkan sebagai ide atau cara ketika kita sebagai warga negara maupun yang kita sebagai implementasi dari negara ketika mempunyai masalah, maka seyogyanya harus menggunakan demokrasi Pancasila. Jangan sampai tidak menggunakan. Mengapa? Karena demokrasi Pancasila ini merupakan demokrasi yang sangat baik, sehingga permasalahan-permasalahan akan terselesaikan dengan baik. Itu. Lalu untuk ciri yang kelima, demokrasi Pancasila ini merupakan ide yang terbaik yang akan diterima ketimbang dari suara terbanyak. Maksudnya, voting terbanyak belum tentu
belum tentu itu menghasilkan keputusan yang adil. Maka ketika ketika kita melakukan suara terbanyak, maka alangkah baiknya kita harus menularkan ide-ide yang terbaik terlebih dahulu. Sehingga di sini ide yang terbaik ini merupakan ciri dari demokrasi Pancasila. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang asas-asas demokrasi Pancasila. Asas ini ada dua asas. Yang pertama ada asas kerakyatan. Asas kerakyatan ini merupakan nasib dan cita-cita rakyat Indonesia. Artinya, nasib ini adalah dari perjuangan kita sebagai bangsa Indonesia dan cita-cita rakyat. Jadi antara perjuangan yang kita perjuangkan dulu oleh para pahlawan kita, ini merupakan cita-cita kita semua, cita-cita dari rakyat bangsa, rakyat suatu negara yang diciptakan dari dulu sampai sekarang. Itu adalah asas kerakyatan. Lalu, asas musyawarah ini mempunyai maksud adalah aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya, asas musyawarah ini merupakan cara kita dalam menyelesaikan masalah yang mana harus menyerap aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat suatu negara. Jadi ketika masyarakat atau rakyat itu mempunyai suatu permasalahan, maka seyogyanya pemimpin itu harus mendengarkan aspirasi yang rakyat keluhkan. Misal ketika adanya pandemi COVID-19, apa keluhannya, apa hambatan-hambatan yang dialami oleh rakyat ketika adanya pandemi COVID, semisal keterbatasan tempat tidur di rumah sakit, lalu pendistribusian obat yang tidak merata, ini harus didengarkan. Nah, ketika sudah didengarkan, maka kita harus mencari solusi yang terbaik, yang mana menguntungkan untuk semua pihak. Itu merupakan asas musyawarah. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila Pak Iman berikan ada 10. Pertama ada perketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial. Ini silakan dibaca sendiri. Lalu selanjutnya fungsi dari demokrasi Pancasila. Fungsi demokrasi Pancasila ada 6. Pertama adalah menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, seperti ikut menyelesaikan pemilu, pembangunan, duduk dalam badan perwakilan maupun permusyawaratan. Yang kedua, menjamin berdirinya negara RI. Yang ketiga, menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional. Yang keempat, menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. Yang kelima, menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan seimbang mengenai lembaga negara. Yang keenam, menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Nah, lalu di akhir video, di akhir slide ini, Pak Men memberi tugas kepada kalian. Silahkan membuat kelompok yang mana satu kelas terdiri dari 5 kelompok. Nah, satu kelompok membahas tentang periode demokrasi Pancasila. Misal kelompok 1 membahas periode dari tahun 45. Yang kedua, kelompok 2 periode mulai tahun 49. Dan begitu juga kelompok 3, 4, dan 5. Lalu apa saja yang dibahas? Setiap kelompok membahas tentang ciri-ciri dari setiap periode. Ciri-ciri ini harus minimal 3 item. Begitu juga dengan permasalahan. Maksudnya permasalahan di sini adalah permasalahan yang terjadi ketika adanya periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila di tahun periode tersebut. Ini kalian jelaskan permasalahan-permasalahannya. Nah, permasalahan-permasalahan ini minimal juga 3. Lalu yang terakhir, yang kalian bahas yang terakhir adalah solusinya. Solusi ini adalah solusi menurut kalian, cara pandang kalian yang terbaik untuk bangsa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan demokrasi Pancasila yang terjadi di periode pada kelompok kalian. Itu saja dari
tugas yang saya berikan. Lalu tadi Pak Iman lupa menjelaskan periodisasi. Periodisasi ini adalah pembabakan waktu yang dipergunakan untuk berbagai peristiwa. Jadi maksudnya periodisasi ini merupakan pengkelompokan waktu adanya suatu demokrasi Pancasila. Pengelompokan waktu ini dilihat dari permasalahan-permasalahan ketika negara itu terjadi, ketika negara itu bermasalah. Itu saja yang bisa Pak Iman berikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Sekian video dari saya. Tetap rajin belajar. Jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat, semangat, semangat. Jangan lupa belajar. Semangat.